Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi ya dengan pembicara Ayah Edi. Ayah, kiranya sudah hadir. Selamat malam, Bu. Selamat malam Ayah. Wah, senang sekali jumpa kembali. Gimana kabarnya Ayah? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Lebih sehat dan luar biasa malam ini. Luar biasa, lebih cerah loh sekarang Ayah. Oh, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mungkin karena banyak didoakan orang, termasuk Bu Ami mungkin ya. Iya, selalu Ayah, selalu. Jadi setiap hari, semakin hari kondisinya semakin membaik dan membaik. Iya, baik. Baik Ayah, silakan kami serahkan waktu untuk menyampaikan kata pembuka dan sekaligus materinya. Silakan Ayah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa dan peserta webinar ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Namun saya ngelihat wajah saya di kamera ini kelihatannya memang malam ini lebih cerah daripada sebelum-sebelumnya karena memang ada sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dan hanya terpancar lewat wajah saya. Hari ini kita berbicara tentang ibu dan sosok ibu buat saya luar biasa ya. Kebetulan saya mendapatkan seorang ibu yang menurut saya adalah wanita terbaik yang pernah saya temukan, yang pernah saya tahu di dunia ini. Dan saya secara pribadi mengagumi ibu saya, walaupun beliau tidak pernah belajar parenting, tapi telah mendidik saya dengan sangat baik. Seperti itu. Sampai sering dalam doa saya katakan pada Tuhan, Tuhan seandainya hidup saya bermanfaat dan memberi manfaat bagi orang lain, maka berikanlah pahala itu kepada ibu saya yang telah mendidik saya, yang telah berkorban segalanya untuk anaknya, begitu. Dan itu tidak bisa saya jelaskan, tapi saya menjadi seorang ayah Edi adalah betul-betul hasil dari mahakarya ibu saya, begitu. Dan mudah-mudahan di alam ruh atau di alam sana ibu saya mendengar juga acara ini, memperhatikan dari jauh, menemani kita semua yang ada di sini, dan terutama menemani saya sebagaimana beliau selalu menemani saya di sepanjang hidup saya selama beliau masih hidup. Baik. Jadi malam ini kita pengen ngobrol santai sebenarnya Bu Ami. Jadi nggak serius ya, nggak ada materi, makanya kita pengen ngobrol santai saja. Kita tukar pikiran, urun rembuk. Nah, saya ingin dulu menjelaskan kepada peserta, mungkin banyak peserta yang baru mengikuti acara ini. Jadi acara ini adalah program parenting dari desa ke desa. Jadi awalnya dari desa ke desa atau dari banjar ke banjar yang ada di Bali. Nah, itu dimulai 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun sejak hari ini ya, 10 tahun yang lalu. Kemudian diawali oleh pelopor pertama itu adalah Dr. Wayan Mustika. Beliau adalah ketua adat Desa Kute ya, yang menjadi tuan rumah pertama bagi acara kami di Bali. Jadi beliau adalah fasilitatornya, menyediakan rumah beliau sebagai tempatnya. Nah, kemudian banyak mulai datang pendukung-pendukung acara ini, dan pelopor pendukung pertama acara ini adalah Ibu Wayan Aryati ya, atau yang dikenal di Bali nama trennya adalah Memene Ari atau Ibu Wayan Aryati beserta suami namanya Pak Made Nuriana. Mana orangnya di sini ada? Biar kita semua tahu. Ya. Nah, kalau tidak ada mudah-mudahan beliau mendengarkan. Kemudian berikutnya adalah banyak peserta yang juga menjadi pendukung acara ini, ya termasuk salah satunya Bu Ami, dan alhamdulillah Bu Ami malam ini justru menjadi hostnya, dan ini udah 2-3 kali ya Bu Ami ya jadi host ya. Ya, benar ya. Ini adalah kali ketiga dan mudah-mudahan bisa terus segitu. Amin. Nah,
Kemudian kenapa kami menginisiasi program parenting dari Banjar ke Banjar atau desa ke desa? Jadi begini, saya pernah share di Facebook ya, bahwa ada sebuah negara yang berdasarkan survei selama 30 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara ya terjujur di dunia dengan korupsi hampir mendekati nol. Ya, bukan berarti tidak ada, tapi hampir mendekati nol. Kemudian dia juga dinobatkan sebagai negara makmur, ya, sebagai negara makmur. Kemudian juga dia sebagai negara yang penduduknya paling bahagia, ya, walaupun tidak semuanya 100% bahagia, tapi mayoritas penduduknya paling bahagia. Ada yang tahu nama negaranya apa? Boleh di chat, nah, biar kita ngobrol-ngobrol di chat, nama negaranya apa? Coba kita lihat di chat ya. Kelihatan di chat Bu Ami negaranya? Kelihatan. Silakan ya teman-teman, Bapak Ibu, berpartisipasi untuk menjawab pertanyaannya ya di kolom chat. Silakan. Ya, ada yang menjawab Denmark, kemudian ada yang menjawab Finlandia, New Zealand ya. Ya, yang kebetulan saya baca adalah Denmark ya. Denmark dinobatkan sebagai negara makmur, negara terjujur, dan negara yang penduduknya mayoritas bahagia. Coba bayangkan betapa indahnya begitu, betapa indahnya apabila ada sebuah negara yang makmur penduduknya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, standar hidupnya sangat tinggi, penghasilannya paling tinggi di dunia. Kemudian yang kedua, selain makmur, penduduknya bahagia. Coba makmur dan bahagia. Kalau yang makmur saja banyak mungkin ya, tapi yang bahagia tidak banyak. Nah, kemudian dia termasuk yang negara terjujur. Nah, yang menarik buat saya adalah kok bisa begitu? Kok bisa negara Skandinavian ini menjadi seperti itu? Padahal kalau kita baca nih sejarahnya dulu, ini adalah bangsa Viking ya, bangsa Viking. Finland, Sweden, kemudian Denmark itu adalah dulu dikenal sebagai namanya bangsa Viking. Bangsa Viking itu sangat terkenal kerjanya adalah berperang, membunuh, sampai dulu terkenal bahwa Viking itu barbar. Dan kalau kita lagi baca sejarahnya, dia hobinya adalah seperti itu. Nah, tapi kemudian kita lihat kenapa sekarang menjadi bangsa yang paling damai, negaranya paling nyaman, paling makmur, dan sebagainya. Segala kebaikan ada di bangsa itu. Buat saya ini sangat menarik. Nah, kemudian Tuhan pun mengirim sebuah buku tentang isinya adalah bagaimana orang Denmark mendidik anaknya. Nah, orang Denmark mendidik anaknya. Seperti apa orang Denmark mendidik anaknya? Jadi pada saat saya memiliki ketertarikan, ternyata Tuhan seperti gayung bersambut ya, Tuhan mengirim sebuah buku. Saya diminta endorse ya, diminta untuk mengendorse sebuah buku yang isinya itu adalah bagaimana orang Denmark mendidik anaknya, atau parenting ala Denmark lah, kira-kira begitu. Nah, saya pelajari, saya baca dan sebagainya. Nah, disinilah ada satu hal yang menarik yang telah mengubah bangsa Viking menjadi bangsa yang damai, makmur, dan bahagia. Jadi ternyata kira-kira 30 tahun atau sampai 40 tahun yang lalu, negara Skandinavian ini tidak hanya Denmark tapi juga Finland ya. Dia melakukan yang namanya reformasi sistem pendidikan bangsanya. Jadi yang direformasi sistem pendidikan bangsanya. Kemudian dari mana reformasi itu dimulai? Nah, ternyata dari rumah. Nah, makanya kami punya jargon Indonesian Strong from Home. Indonesia juga kalau mau hebat harus mulai dari rumah. Indonesian Strong from Home. Kuatnya dari keluarga. Nah, saya baca di sana bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan kualitas sebuah keluarga. Nah, kualitas sebuah keluarga itu ayah, kemudian ibu, anak. Nah, kenapa? Karena ini menjadi cikal bakal sebuah bangsa. Jadi kalau ada keluarga yang baik,
kemudian berkumpul dalam satu kampung, maka kampung itu menjadi kampung yang baik. Kemudian kalau lebih besar lagi berkumpul antara kecamatan dan kecamatan, itu menjadi kabupaten, kabupaten yang baik. Nah, kabupaten-kabupaten yang berkumpul ini kemudian menjadi provinsi, provinsi yang berkumpul menjadi sebuah negara. Jadi sebenarnya inti negara itu ada di keluarga. Begitu. Kemudian kalau kita lebih tajam lagi melihat ya, apa yang dilakukan orang Denmark atau pemerintah Denmark adalah melakukan proses yang namanya edukasi terhadap keluarga, semacam sebuah proses standarisasi keluarga Denmark itu seperti apa. Jadi ada semacam standarnya. Bayangkan betapa luar biasanya begitu. Jadi mereka membuat semacam standar keluarga orang Denmark seperti ini. Cara mendidik orang Denmark seperti ini. Nah, oleh karena itu prosesnya dimulai sejak seorang ibu mengandung. Jadi seorang ibu ketika mengandung itu sudah mulai dipantau oleh pemerintah Denmark. Kemudian ketika seorang ibu mau melahirkan, itu rumah sakit di sana itu memberikan paket, tidak hanya paket kesehatan, ya, jadi paket kesehatan sebelum melahirkan dan pasca melahirkan, tapi juga memberikan paket yang disebut paket edukasi anak, ya, atau buku-buku parenting. Jadi mulailah orang tua ini digarap oleh negara, oleh pemerintah, dibantu oleh negara, oleh pemerintah untuk mulai belajar mengedukasi anaknya secara tepat. Dan sasaran utamanya adalah para ibu. Sasaran utamanya para ibu. Kenapa para ibu? Karena ibu adalah memegang peranan penting dari sejak anak dilahirkan pertama kali dan sampai tumbuh kembang berikutnya. Dan inilah yang membuat saya begitu terkagum dan terkesan bahwa kita mesti melakukan sebuah reformasi tanpa atau kita harus melakukan sebuah proses reformasi mulai dari keluarga begitu, tanpa berharap banyak pada negara. Kebetulan kalau Denmark, kemudian Finland, saya baca sejarahnya hampir sama, mereka itu pemerintahnya sudah masuk pada kesadaran untuk peduli parenting, ya, peduli mengelola keluarga. Nah, seandainya negara kita belum sampai kesadarannya pada di sana, kita tidak boleh kecewa, kita tetap bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh mereka 30-40 tahun yang lalu, yakni mulai swakarya, mulai berkarya tanpa harus dibantu pemerintah, kita mulai sendiri dari keluarga, minimal keluarga kita dulu. Nah, itulah ide dasar di balik adanya program Banjar ke Banjar. Nah, jadi program Banjar ke Banjar itu background-nya seperti itu, pemikiran dasarnya seperti itu. Kita ingin meniru atau mencontoh apa yang dilakukan oleh negara yang sudah jelas-jelas makmur, jujur, bahagia. Nah, jadi saya coba ikuti langkahnya, kemudian dikondisikan atau disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Saya waktu itu sempat terpikir ingin mencoba melakukan atau membuat program edukasi keluarga ini. Nah, awalnya sih saya mulai dari Bogor waktu itu ya, dari Bogor. Kemudian Bogor memberikan sambutan yang cukup baik waktu itu. Kemudian kita coba di tempat-tempat lain. Nah, tapi sayangnya ketika saya mulai dari Jakarta, justru Jakarta itu responnya tidak sebaik Bogor. Nah, kemudian akhirnya saya mencoba sebuah pilot project. Daerah mana nih kira-kira yang memberikan respon baik kalau saya tawarkan program parenting? Ternyata dari beberapa daerah yang paling antusias menerima tawaran saya adalah Bali waktu itu ya, Bali. 10 tahun yang lalu saya datang ke Bali, kemudian ketemu Pak Dr. Wayan Mustike, saya ngobrol, saya sampaikan ingin membuat sebuah program seperti ini, kemudian beliau sambut dengan baik. Nah, sejak beliau memberikan sambutan yang sangat positif terhadap program ini, saya menginvestasikan waktu saya untuk belajar tentang culture Bali, orang Bali, seperti apa saya bisa berbaur, kemudian menyatu dengan masyarakat Bali. Saya 10 hari belajar tentang itu di Bali, dan persisnya di Ubud, difasilitasi oleh Bapak Kadek Swambara atas rekomendasi dari
Dr. Wayan Mustika. Jadi 10 hari saya belajar tentang itu, bagaimana orang Bali berkomunikasi, bagaimana orang Bali berbicara. Waktu itu di sana ada acara dari Dalang Cemblong ya, kalau nggak salah, Jero Dalang. Nah, walaupun saya waktu itu nggak paham bahasa Bali, saya ikut acaranya Jero Dalang, paling belakang, duduk paling belakang. Saya cuma belajar bagaimana Jero Dalang itu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan gayanya orang Bali, dengan bahasa Bali. Nah, karena saya tidak pandai bahasa Bali, paling tidak minimal waktu itu saya coba dengan logat Bali, dan ternyata saya berhasil untuk masalah logat. Jadi kalau saya keluarkan logat Bali, saya jadi orang Bali lagi nanti ini. Seperti itu. Nah, kemudian dari situlah mulai program digelar, dan yang menarik di Bali ini adalah ketika kita memberikan program sosial, charity, 100% charity, tanpa biaya apapun. Nah, ini partisipasi masyarakat itu sangat tinggi sekali. Ya, ada yang menyiapkan nanti tempat, ada yang menyiapkan sound system, ada yang bersedia menyiapkan ini sampai menyediakan cemilan, makanan, kemudian sampai makan malam. Pada akhirnya ada makan malam yang disediakan oleh peserta, jadi urunan begitu. Nah, kemudian ketua desanya juga waktu itu ingin menyumbang acara dengan uang waktu itu. Jadi semua ikut berpartisipasi, dan yang paling saya ingat adalah dukungan dari Pak Dr. Wayan sama Ibu Wayan Aryati dan suami. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi saya masuk ke pelosok-pelosok daerah di Bali, membuka channel-channel di Bali. Beliau menjadi fasilitator di Bali. Nah, sampai suatu ketika bahwa mulailah masyarakat Bali kenal, kemudian belajar parenting, tertarik parenting, dan mulai ingin bertemu dengan saya, ingin secara pribadi berkonsultasi kepada saya, menceritakan tentang permasalahannya. Dan fasilitatornya waktu itu adalah Ibu Aryati. Beliau adalah malaikat bagi para orang tua di Bali. Jadi ketika ada masalah tertentu, beliau akan cerita pada saya, di daerah ini, namanya ini, ada masalah ini. Kemudian beliau itu sangat penolong sekali ya. Artinya ketika melihat ada orang ada masalah, orang tua menghadapi masalah, langsung secara aktif gitu meminta, ayo coba kita ketemu sama Ayah Edi, ayo kita bisa ngobrol sama Ayah Edi, kita curhat dan sebagainya. Dan akhirnya program ini berjalan, dan sepanjang perjalanannya kita banyak sekali membantu para orang tua yang kebetulan waktu itu di quote unquote sedang menghadapi permasalahan dengan anaknya. Dan seperti kita ketahui dan menurut banyak catatan saya, ketika seorang anak mengalami masalah, ya rata-rata yang ingin bertemu dengan saya itu adalah ibunya. Jadi walaupun ada ayahnya, ada beberapa ayahnya, tapi kebanyakan yang mengambil inisiatif untuk bisa ketemu saya itu ibunya. Kemudian yang berjuang untuk bisa merubah anaknya itu juga rata-rata ibunya. Jadi itulah saya pernah mengatakan di acara ini juga, bahwa entah bagaimana, entah kenapa, ibu itu seperti punya power yang luar biasa terhadap adanya perubahan dalam diri seorang anak yang awalnya dianggap bermasalah, tapi pada akhirnya ketika ibu tersebut mengikuti proses parenting atau belajar parenting, pelan-pelan mengubah perilakunya, maka si anak pun menjadi berubah dan menjadi luar biasa, begitu. Nah, oleh karena itu saya sempat dengan Bu Aryati yang menginisiasi ide bahwa bagaimana kalau kita reunian, ya, ketemu kembali dengan para orang tua, para ibu yang dulu pernah ikut acara parenting kita, kemudian sempat anaknya kita berikan konsultasi, orang tuanya kita berikan konsultasi, kemudian yang dulu pernah punya dianggap sebagai masalah dan sekarang justru menjadi anak yang luar biasa. Nah, sebenarnya ada banyak sekali, cuma kemarin kita coba listing, dan yang bisa kita hadirkan malam ini baru hanya 2 keluarga. Mungkin next bisa ada tambahan keluarga-keluarga lain dengan kasus yang berbeda, nanti kita ulas bersama, kita urun rembuk, tanya jawab, dan
kita semua yang mengikuti acara ini nanti bisa belajar langsung, tidak hanya dari saya atau Dr. Wayan Mustike, tapi juga langsung dari para orang tua tadi berdasarkan pengalaman yang mereka langsung rasakan begitu. Jadi ini akan lebih menguatkan saya kira gitu. Nah, jadi itu Bu Ami kenapa kita berinisiatif untuk membuat acara di Hari Ibu ini, supaya kita para orang tua, ibu yang hadir di acara ini bisa belajar dari ibu-ibu lain yang pernah mengalami masalah dan sekarang sudah mendapatkan solusinya. Begitu kira-kira ulasan dari saya. Jadi kalau bisa sih kita lebih banyak interaktifnya, ngobrolnya, seperti itu. Baik Ayah, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja untuk berbincang dengan dua bintang tamu kita pada malam hari ini. Beliau akan sharing tentang bagaimana kekuatan cinta kasih orang tua untuk bisa menciptakan keajaiban yang besar terhadap kehidupan putra-putrinya.